When my way grows dim, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on. Let me stand. I'm tired, I'm weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. When the darkness appears and the light draws near, and the day is past and gone, at the river I stand, guide my feet, hold my hand, take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on. Let me stand. I'm tired, I'm weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Selamat malam saudara sekalian. Selamat berjumpa di dalam Renungan Tengah Minggu Assembly Church pada malam hari ini. Saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini berjudul Perjalanan Iman Orang Percaya. Kehidupan tiap orang di bumi ini merupakan suatu perjalanan dari lahir sampai kepada kematiannya. Dan semua cita-citanya berakhir pada kematiannya. Saudara sekalian, kitab Mazmur mengatakan bahwa hidup manusia itu berlalunya buru-buru. Seperti rumput yang pada pagi hari berbunga dengan indahnya, lalu kena matahari, lalu pada sore hari dia layu dan mati. Demikianlah hidup manusia seperti itu. Tetapi bagi orang percaya, hidup ini adalah suatu perjalanan iman akan pengharapan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Perjalanan iman orang percaya
orang di luar Kristus, orang yang tidak percaya Kristus adalah lahir untuk mati. Tetapi perjalanan orang yang percaya di dalam Kristus dimulai dari kelahiran baru melalui percaya kepada Yesus sampai rohnya meninggalkan tubuhnya yang fana dan supaya mendapatkan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan seperti Kristus yang tidak fana, yang tidak dapat dimakan oleh waktu dan keadaan dan penyakit, sakit penyakit. Saudara sekalian, malam ini kita akan belajar beberapa kebenaran mengenai perjalanan iman orang percaya dari kitab Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17. Saya akan bacakan. Mari kita baca bersama-sama. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Saudara sekalian, kebenaran pertama yang kita peroleh mengenai perjalanan iman di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 tersebut, yaitu bahwa perjalanan iman orang percaya itu dimulai dengan percaya akan Injil Kristus. Apakah Injil Kristus itu? Yaitu berita kebenaran, berita keselamatan oleh kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus Kristus adalah anak Allah yang berada di tempat maha tinggi. Dia direlakan oleh Allah Bapa untuk menjadi manusia, untuk datang ke bumi, untuk menjadi juru selamat bagi setiap manusia yang hidup dalam kebinasaan. Kemudian berita Injil itu adalah berita pengampunan dan pembenaran oleh penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Lalu di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23a, sebab upah dosa ialah maut. Selanjutnya, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Saudara sekalian, semua orang sudah berbuat dosa. Demikianlah kata firman Tuhan. Tak seorang pun tak pernah berbuat dosa, baik dalam perbuatan, pikiran, perasaan, emosi, dan angan-angan. Semuanya telah pernah berbuat dosa, dan upah dosa itu adalah maut. Dan setiap manusia telah berbuat dosa sehingga setiap manusia akan binasa, ditelan oleh maut. Allah sangat mengasihi manusia sehingga ia mengirimkan anaknya untuk mati di kayu salib, menggantikan kita, menanggung hukuman dosa kita. Yesus mati di kayu salib dan masuk ke dalam alam maut bagi kita, supaya kita ini boleh ditebus jiwanya melalui darahnya yang mengalir di kayu salib. Sehingga kita orang percaya tidak perlu lagi mengalami alam maut. Tetapi waktu kita meninggalkan tubuh yang fana ini, kita akan bersama dengan Kristus di dalam kehidupan kekal. Sambil menantikan kebangkitan untuk menerima tubuh kemuliaan seperti tubuh kebangkitan Yesus. Saudara sekalian, kematian orang percaya Injil Kristus, tubuh boleh mati, fungsinya hancur, tubuh sudah kemah ini, tubuh ini tubuh fana, tetapi roh kita hidup kekal selama-lamanya. Injil Kristus tadi ialah berita keselamatan oleh kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Injil Kristus adalah
berita pengampunan dan pembenaran kita yang bersalah itu dibenarkan. Semua dosa dihapuskan, kita dianggap benar oleh Tuhan karena Yesus Kristus sudah menebus kita. Dan Injil Kristus itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Di dalam kitab Roma pasal 1 tadi ayat 16 sudah disebutkan. Allah itu penuh dengan belas kasihan. Dia menginginkan semua orang diselamatkan. Di dalam kitab 1 Timotius pasal yang 1 Timotius pasal 2 ayat yang keempat dikatakan, juga di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 3, di situ disebutkan bahwa Tuhan itu mengasihi manusia dan Dia ingin semua manusia itu diselamatkan. Dia ingin supaya tidak ada satu orang manusia pun mati binasa, ditelan maut. Tetapi Allah itu penuh belas kasihan, tapi Dia kudus. Dia tidak bisa menyangkali kekudusan dirinya, sehingga dosa tetap dosa dan upah dosa ialah maut. Satu-satunya cara untuk menolong manusia, Tuhan mengirimkan anaknya, Yesus Kristus, anak Allah, menjadi manusia, menjadi Yesus Kristus yang mati di kayu salib bagi kita. Saudara sekalian, manusia itu begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihinya. Di mata Tuhan, satu manusia itu apapun keadaannya, posisinya, statusnya, betapapun besar dosanya, itu berharga jiwanya di mata Tuhan. Oleh sebab itu, jiwa yang berharga itu Tuhan tebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Darah dari Yesus Kristus yang tidak bersalah, ya, darah yang kudus. Hanya darah Kristus yang sanggup untuk menolong kita, menyelamatkan kita, menghapuskan dosa kita dan membenarkan kita, dan mengangkat kita menjadi anaknya di dalam Yesus Kristus, menjadi anak-anak Allah. Saudara sekalian, berita Injil Kristus itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Kuasa Allah untuk menyelamatkan orang yang mau percaya menerima Kristus. Itu sebabnya di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus menjadi manusia, menebus kita melalui darahnya. Manusia benar yang darahnya juga kudus menebus kita. Dan tidak ada siapapun yang darahnya itu seperti Tuhan Yesus sanggup, yang benar, yang sanggup menyelamatkan kita. Saudara sekalian, Injil Kristus itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Sekarang kita masuk ke dalam kebenaran yang kedua. Di dalam Roma tadi pasal 1. Perjalanan iman itu bertolak dari iman kepada iman. Di dalam ayat yang ke-17 tadi yang telah kita bacakan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Saudara sekalian, dari ayat ini kita melihat bahwa perjalanan iman kita itu tidak berhenti pada percaya kepada Injil saja lalu tidak aktif, tidak bergerak, jadi pasif. Banyak orang, ada orang seringkali kita itu salah menafsirkan, seringkali kita itu salah menafsirkan kitab Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di dalam aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu bakar. Sering kita berpikir bahwa asal kita percaya Kristus juru selamat, lalu kita nggak perlu aktif, cukup di situ, jangan sampai tinggalkan Tuhan saja. Kita setia aja sama Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Ya, mungkin setia beribadah tiap minggu, mungkin juga enggak, tapi setia. Kalau ada persoalan, ada yang nggak mau ke gereja lagi, yang penting pokoknya saya tinggal dalam Tuhan. Nanti kalau ada masalah baru lari cari Tuhan. Kalau sudah
sakit, bingung cari Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Kalau sudah mau mati, yang penting kita kembali ke Tuhan supaya tetap selamat. Saudara sekalian, iman yang seperti ini adalah iman yang pasif, iman yang tidak bergerak, dan iman yang mudah jatuh. Dan lupa bahwa ayat ini tidak bisa ditafsirkan sedemikian. Karena ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa kita iman akan Injil Kristus itu yaitu tinggal percaya kepada Yesus, ikut Yesus. Itu iman itu harus bergerak aktif, bertumbuh, menghasilkan buah-buah. Buah-buah iman, buah-buah perbuatan karena iman di dalam Kristus. Jadi saudara sekalian, kita orang Kristen tidak akan berhasil kalau kita hanya diam saja. Iman kita akan menjadi iman yang lama-lama mati kalau kita tidak bertumbuh. Kita harus aktif bertumbuh. Iman akan Kristus sebagai juru selamat itu harus bertumbuh terus menghasilkan buah-buah iman. Kemudian kebenaran yang kedua, dikatakan bahwa perjalanan iman itu bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. 1 Roma tadi, ayat 17 tadi mengatakan demikian, bahwa iman itu iman bertolak dari iman, kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Maksudnya apa saudara sekalian? Iman akan Injil Kristus itu tidak pasif tapi bergerak dan akan memimpin kita kepada iman. Di dalam terjemahan versi Williams New Testament, bergerak dari iman kepada iman dikatakan demikian, from faith to the greater faith, dari iman kepada iman yang lebih besar, lebih dalam. Jadi saudara sekalian, maksudnya bahwa bertolak, kebenaran yang mengatakan bahwa bertolak dari iman dan memimpin kepada iman ialah bahwa perjalanan iman kita itu bertolak dari iman akan Injil Kristus dan memimpin kepada iman yang lebih dalam. Lebih dalam mengenal akan kasih Tuhan dan penyertaannya. Saudara sekalian, Petrus menjadi murid Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat, percaya Yesus anak Allah, percaya Yesus mati di kayu salib bagi orang berdosa, bagi dia. Tetapi dia kemudian jatuh dalam dosa, gagal dalam pengiringannya akan Tuhan, karena takut waktu Yesus ditangkap, karena takut dia menyangkal Yesus 3 kali. Saudara pasti ingat akan cerita itu. Kemudian waktu Yesus bangkit kembali dan dia mengajak ketemu dengan murid-muridnya tepi pantai, lalu waktu dia menyediakan makanan buat murid-muridnya, dia bertanya kepada Petrus 3 kali, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dan belakangnya tambahkan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, Petrus menangis. Mengapa menangis? Karena dia ingat dia telah menyangkal Yesus, tapi Tuhan Yesus begitu mengasihi dia, tetap mengasihi dia, mengampuni dia, dan bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus tahu dia kemampuannya tidak seberapa, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. Dia tetap mempercayakan pelayanan kepada Petrus. "Gembalakanlah domba-dombaku." Petrus menangis. Jadi Petrus dari mengenal Kristus sebagai juru selamat, dia sekarang mengenal bahwa Yesus begitu mengasihi dia. Dia semakin mengenal kasih Tuhan yang begitu besar. Dia semakin mengenal penyertaannya yang luar biasa. Saudara sekalian, kita tidak boleh berhenti hanya percaya pada Yesus. Kita harus terus bertumbuh di dalam iman, sehingga kita semakin mengerti kasih Tuhan, kasih penyertaannya. Kasih bukan hanya sebagai juru selamat. Iman kita bukan hanya bukan hanya sampai di Yesus juru selamat jiwa saya mati masuk surga, tetapi bergerak terus kepada iman, hubungan yang lebih dalam dengan Kristus, sebagai Bapa, sebagai sahabat, sampai kepada hubungan intim sebagai kekasih jiwa kita. Harus bertumbuh supaya kita semakin menjadi kuat. Saudara sekalian, kita perlu terus belajar mengasihi Tuhan, belajar mentaati Dia, belajar menyerahkan hidup ke dalam tangan Dia,
Dan Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Dia menyertai. Waktu kita mengalami masalah-masalah dalam kehidupan ini, kita menerima dengan meresponi dengan positif, maka kita akan maju. Iman kita percaya kepada Injil akan bergerak terus maju kepada iman percaya akan kasih Tuhan, pemeliharaannya kuasa Tuhan, dan akan hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Kemudian saudara sekalian, bergerak dari iman, bertolak dari iman, dan memimpin kepada iman di dalam terjemahan, dalam versi terjemahannya Passion Translation mengatakan demikian, from faith to the power of living by faith. Saudara sekalian, saya simpulkan ayat ini demikian. Perjalanan iman kita itu bertolak dari iman dan memimpin kepada kehidupan yang penuh kuasa. Jadi pemberitaan Injil Kristus itu tidak boleh berhenti hanya di situ, harus bergerak. Bergerak kepada pengenalan akan kuasa Tuhan melalui Injil Kristus itu. Jadi tidak berhenti kepada percaya saja, tapi menuju kepada iman yang penuh dengan kuasa. Kehidupan iman yang penuh dengan kuasa Kristus. Saudara sekalian, waktu Petrus sudah mau dipenuhi Roh Kudus bersama-sama dengan murid-murid yang lain, gereja yang mula-mula, kemudian dengan berani memberitakan Injil, ada kuasa di dalam pemberitaannya. Kemudian waktu dia masuk ke dalam bait Allah, pengemis yang sudah lama puluhan tahun tinggal di situ, ngemis, hidupnya dari mengemis, orang lumpuh, pengemis lumpuh. Kemudian dia minta sesuatu uang kepada Petrus. Petrus mengatakan demikian, bahwa dia tidak punya emas perak, yang ada padaku kuberikan kepadamu. Apakah yang ada padaku itu ialah kuasa di dalam nama Yesus. Imannya dari percaya Yesus sebagai juru selamat bertumbuh menjadi iman yang akrab. Imannya bertumbuh menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan, bertumbuh lagi mengenal kuasa Tuhan, kuasa dalam nama Yesus. Bahwa dia memiliki kuasa Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dia percaya, dia berkata, di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus dari Nazaret itu, berdirilah dan berjalanlah. Dan orang itu lompat berdiri dan berjalan. Saudara sekalian, iman kita harus aktif. Iman akan Injil Kristus, iman akan Yesus sebagai juru selamat harus bergerak maju menjadi iman yang memiliki hubungan, iman yang memulih, hubungan yang akrab dengan Tuhan, iman akan kasih Tuhan, dan bergerak memiliki iman yang penuh dengan kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, di dalam perjalanan hidup kita bertemu dengan orang-orang yang macam-macam persoalannya. Kita memiliki kuasa untuk menolong orang itu. Melalui doa ada kuasa. Waktu kita mendoakan orang tersebut, ada kasih Kristus yang mengalir kepada dia. Ada kuasa dan penghiburan pemulihan dari Kristus mengalir kepada dia. Kita harus berdoa dengan penuh kuasa, dengan percaya. Iman kita jangan hanya iman yang duduk-duduk saja menunggu sampai mati nanti masuk surga, tapi iman yang bergerak menjadi berkat bagi orang lain. Iman yang menunjukkan kuasa Injil Kristus kepada masyarakat, kepada orang-orang sekitar kita. Saudara sekalian, selain kita bertumbuh, iman itu bergerak, iman percaya Injil itu bergerak menjadi iman yang memiliki hubungan akrab dan memiliki kuasa Kristus, maka kita juga perlu memperkuat iman itu melalui pertumbuhan karakter Kristus di dalam diri kita. Di dalam 2 Petrus 1 pasal 5 ayat 10 saya bacakan demikian bunyinya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengalamanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Dia menjadi orang yang suka bersungut-sungut, suka mengkritik, suka menghakimi, menjadi troublemaker di
di dalam rumah Tuhan. Karena itu ayat 10, karena itu saudara-saudaraku berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Selalu, saudara sekalian, iman akan Injil Kristus, iman yang telah bertumbuh itu dengan menjalin hubungan akrab dengan Tuhan, iman yang bertumbuh menjadi iman yang kehidupan iman yang penuh kuasa harus ditunjang oleh kehidupan karakter Kristus yang bertumbuh di dalam diri kita. Semua yang disebutkan di dalam 2 Petrus 5:10 itu adalah karakter-karakter, menunjukkan karakter-karakter Kristus. Ayat ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh pasif, hanya bergerak dari iman Injil, akan Injil, kemudian bergerak, pakai kuasa nama Tuhan dan sebagainya, memiliki hubungan yang intim. Memiliki hubungan intim itu ialah melalui penambahan kepada iman kita dengan karakter Kristus bertumbuh di dalam diri kita. Kita harus menambahkan kasih kepada semua orang, saudara-saudara, semua orang, dan semua yang disebutkan 7 penambahan ini kepada iman akan membuat kita tumbuh kuat di dalam Tuhan. Karena kehidupan di dunia ini penuh dengan godaan dunia, godaan iblis, godaan kedagingan kita, sifat kedagingan. Tetapi waktu kita menambahkan kepada iman kita akan Injil Kristus, iman kita itu dengan hal-hal tersebut, dengan sifat-sifat Tuhan, karakter Tuhan, kita telah belajar untuk meneladaninya, maka ibarat tumbuh pohon di Israel yang dikasih pemberat sehingga dia tidak bisa bebas untuk mekar tapi tumbuh ke bawah. Demikianlah pula kita waktu kita menambahkan kepada iman kita dengan hal-hal 7 hal tersebut, kita itu menjadi berakar di dalam, sehingga waktu kita dipakai oleh Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dan sebagainya, waktu dipakai di dalam puji-pujian, praise and worship, dipakai sama Tuhan dalam pelayanan, kita tidak mudah goyah. Waktu kita menghadapi angin badai dalam kehidupan kita, kita tidak goyah karena iman percaya kita telah ditambahkan dengan hal-hal tersebut, memiliki karakter Kristus, sehingga iman kita menjadi tambah solid dan kita tidak akan mudah goyah. Waktu kita jatuh, kita akan bangkit lagi untuk lari dan lari lebih cepat sampai ketemu dengan Tuhan Yesus dalam mencapai kemenangan iman. Saudara sekalian, Tuhan menyediakan segala sesuatu bagi kita untuk hidup di dalam kuasa, dalam kemenangan, hidup di dalam pengenalan akan Tuhan, hidup di dalam pertumbuhan iman, pertumbuhan karakter kita. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, pertolongannya, penghiburannya, penyertaannya, janjinya. Oleh sebab itu, mari kita semua tidak pasif hanya sampai dipercaya selamat saja, tapi bergerak iman kita, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memiliki pengenalan akan dalamnya kasih Kristus, memiliki karakter yang kuat untuk meneguhkan iman kita, mengokohkan iman kita sampai Yesus datang Maranatha. Demikianlah firman Tuhan, saudara sekalian. Biarlah semuanya ini menjadi rema dalam hati kita masing-masing untuk hidup lebih kuat di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau yang menaruh iman kepada kami waktu kami percaya dan menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Dan Engkau mengirim Roh Kudus-Mu menolong kami untuk hidup dari iman kepada iman yang lebih dalam, iman yang lebih kuat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tolong setiap kami ya Tuhan, waktu mengalami persoalan kami selalu ingat bahwa Engkau ada bersama dengan kami, menolong kami, perjalanan iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Tuhan, biarlah perjalanan iman kami diisi dengan kemuliaan bagi nama-Mu, diisi dengan dengan menjadi alat di tangan-Mu untuk memberkati dan mengasihi orang lain sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan pembayaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan memberkati.